ngevlog di kebun Sen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Sen. Seperti biasa bareng aku Alban Dhani dan sekarang udah ditemenin sama Ajis. Kita akan berbicara soal cara memilih partner yang tepat untuk bisnis Anda. Kayak misalkan si Ajis nyari partner kayak aku gitu, kayak Dede. Nah kayak gitu, gimana sih cara milih partner bisnis yang tepat buat bisnis kamu biar bisa berkembang lebih besar kayak gitu. Gimana nih Jis? Ada berapa poin? Ada sekitar 5. Oke, ada 5 poin ya. Kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama itu kita harus tahu dulu nih kebutuhan si bisnis kita, job desk-nya apa aja gitu. Oke, kebutuhan bisnis kita, job desk-nya apa? Job desk itu job apa? Kerjaannya apa gitu. Misalkan kalian jualan barang misalkan. Keteteran saat packing misalkan, saat packing barang. Atau misalkan kalian butuh orang yang apa ya? Misalkan Admin. Ya, admin untuk melayani pelanggan misalkan. Nah, itu. Jadi kita harus mencari partner yang punya skill yang bisa mengisi itu gitu. Oke. Kekurangan yang kalian pengen mau isi gitu. Iya, betul. Oke, itu ya. Berarti yang poin pertama cari partner sesuai dengan kebutuhan bisnis kita gitu ya. Iya, sesuai dengan skill yang dia punya gitu. Tadi kayak misalkan kita butuh orang mengadmin atau marketing gitu ya. Iya. Ya kita cari partner yang dia bisa jago marketing. Ya, misalkan kita jagonya bikin produknya nih. Jualannya nggak bisa, nah, cari partner yang jago jualannya gitu. Ya, benar. Atau kita jago jualannya, berarti cari partner yang bisa bikin produknya gitu. Ya, betul. Itu karena akan mengurangi biaya juga ya. Nah, seperti itu ya poin yang pertama dan bisa dipahami banget ya. Itu poin yang sangat krusial tuh. Terus yang kedua ini kita harus tahu latar belakang dia nih. Oke, latar belakangnya. Maksudnya gabung sama bisnis kita itu mau apa gitu? Apakah memang money oriented atau misalkan ngejar uangnya? Atau apakah dia ngejar mungkin passion atau hobi gitu? Kayak gitu. Kita harus tahu dulu nih cocok gak gitu. Kadang-kadang kalau usaha rintisan kita kan nggak bisa tahu nih, nggak stabil gitu penghasilannya. Nah kadang kalau misalkan dia ternyata money oriented, nah kita bisa dipertimbangkan tuh, cocok gak nih sama perusahaannya, sama usahanya gitu. Jadi sebetulnya nggak salah ya orang money oriented. Nggak salah. Karena misalkan dia kebutuhannya butuh apa, misalkan dia lagi nyicil rumah, ya jelas kan dikejar tuh ya. Iya. Lagi cicil mobil pasti dikejar. Jadi ketika misalkan dia pengen gabung sama kita, melihat ngasih tahu bahwa saya butuh uang besar dan sedangkan kita baru merintis, iya. Kayaknya karena belum stabil gitu ya pemasukan, ya bisa jadi patut pertimbangan buat teman-teman milih partner yang kebutuhan mereka itu seperti itu gitu ya. Iya, ada juga yang money orientednya jangka panjang. Oke, jangka panjang. Iya, contoh misalkan gini, kalau kerja di perusahaan misalkan dia berpikirnya ya, kerja di perusahaan kemungkinan naik jabatannya berapa kali misalnya. Kalau di bisnis misalkan kemungkinan besar perkembangan bisnisnya tuh segimana sih, dia ngeliat peluang itu gitu. Iya. Nah akhirnya ada orang yang tertarik karena itu juga gitu. Oke. Lihat kemungkinan di masa depan yang mungkin menghasilkannya itu besar. Iya, bisa menguntungkan juga gitu. Oke, itu juga ya. Iya. Nah tadi ya berarti apa tuh poin kedua kesimpulannya? Latar belakang calon partner kita. Iya. Oke, selanjutnya yang ketiga nih Jis, apa nih? Yang ketiga itu kesamaan visi. Kesamaan visi. Visi itu maksudnya apa ya? Lebih ke mau diapain sih bisnisnya gitu. Nah itu apakah satu ide dengan partner kita atau ternyata bertolak belakang gitu. Yang satu pengen bisnisnya dijadiin kayak gimana, yang satu pengen gimana, kan itu istilah. Ya, jadi kayak gini contohnya itu kayak IM geprek sama geprek bensu. Iya. Nah itu kan mereka itu pertamanya itu kan gabung tuh 3 orang tuh.
terus pecah kongsi karena mungkin beda ide itu tadi, beda visi gitu. Beda ide itu, jadi ya akhirnya ya rebut-rebutan nama Bensus kayak gitu ya. Jadi usahakan bisa satu visi di awal gitu ya. Ya. Wah itu penting banget tuh, itu penting banget. Poin yang ketiga ini, cari partner yang bisa menyesuaikan atau punya kesamaan visi. Selanjutnya lebih ke sifat interaksi kita. Oke, yang keempat nih ya. Ya. Sifat personality berarti ya. Iya, personality kita. Personality kita sama partner kita gimana nih? Apakah misalkan kan ada tuh orang yang misalkan suka ribut mulu gitu. Ada yang cocok, ada yang gimana? Iya. Kayak pasangan lah. Iya, kayak rumah tangga lah ya. Ada kalau di Sunda itu ada awet rajet gitu ya. Iya. Awet tapi berantem mulu gitu. Tapi ya buat apa, nggak nyaman juga gitu ya. Iya. Perlu dipertimbangkan juga itu. Sama kayak di perusahaan atau di partner bisnis gitu ya. Oke, kita bisa bertahan tapi ribut terus gitu. Ayo aja, jadi nggak nyaman juga sih ya kayak gitu. Iya. Oke, itu personalitinya ya, hubungan personalitinya kayak gitu. Patut dipertimbangkan apakah bisa cocok atau enggak. Selanjutnya, kira-kira poin yang terakhir apa nih? Yang terakhir adalah kesiapan untuk belajar bersama, maju bersama gitu. Kesiapan untuk maju bersama. Iya. Karena bisnis itu kayaknya memang terus belajar sih. Kayak ini deh, kayak siapa statementnya si Bosman Mardigu. Itu kan dia udah di Instagramnya ya. Dia kan udah sebutlah pembisnis besar gitu ya. Iya. Tapi katanya dia terus belajar karena perubahan bisnis ini kayak sekarang kan ke era digital. Dia kan pembisnis zaman dulu tuh. Nah terus sekarang berkembang juga, harus belajar lagi soal digital bisnis kayak gitu. Iya, dan banyak hal baru yang muncul lah ya. Jadi iya, kita adaptasi lagi gitu. Iya kayak gitu, betul. Jadi memang kita harus bisa pantau dunia bisnis lah kayak gitu, karena ya banyak perkembangannya kayak gitu. Oke, ada statement terakhir untuk partner bisnis ini? Sebenarnya ada orang yang cari partner, ada yang enggak gitu ya. Ada yang mungkin langsung karyawan. Iya, langsung nyari karyawan atau gimana gitu ya. Itu tergantung dari si bisnis sendiri gitu ya. Cuman kadang kalau misalkan yang saya baca-baca itu kalau kalian nyari investor modal ide misalkan, itu minimal harus ada partnernya. Oke. Ya, kalau nyari investor ya. Ya, contoh misalkan nggak harus investor yang besar kayak SoftBank ya. Misalkan kita nyari ke keluarga aja gitu, atau ke kerabat terdekat, ke teman-teman misalkan. Mau bisnis ini nih, mau modalin nggak misalkan. Nah, itu tuh lebih meyakinkan kalau misalkan kita udah ada partnernya. Yeah. Jadi memang kita nggak sendirian lah, nggak bisa kabur gitu aja lah gitu. Iya. Siapa aja partner kamu, kayak gitu. Bagaimana latar belakangnya, kayak gitu, perusahaannya kayak gimana gitu. Bisnisnya udah jalan segimana gitu. Kayak gitu. Jadi penting sih sebenarnya. Jadi bahan pertimbangan juga sih lihat bisnis kita ya. Iya, betul. Kita ada partner. Oke, itu ya tadi cara memilih partner buat bisnis kamu. Karena saya yakin banyak dari kalian itu kadang ada yang bingung, ini mau langsung cari karyawan atau mau cari partner gitu ya. Ya itu silahkan pertimbangan tadi. Kalau partnership itu ya kayak barusan lah yang udah kita jelaskan ya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau misalkan ada pertanyaan ataupun komentar silakan di kolom deskripsi kolom komentar ya di bawah ya, dan share video ini sebanyak mungkin, ajak teman-teman kamu untuk subscribe dan dapatkan manfaatnya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.